segala apa yang dilarang oleh Allah. Saudara-saudara, beberapa hari yang lalu ada musibah kecelakaan di Jakarta. Kecelakaan tabrakan kereta api di Bekasi, yang menurut data terakhir yang wafat sekitar 16 orang. Kemudian yang luka banyak, yang dirawat di rumah sakit juga banyak. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, semoga yang wafat husnul khatimah, yang sakit segera sembuh. Semua mereka yang naik kereta api itu tidak menyangka bahwa mereka akan mengalami musibah itu. Yang wafat itu juga tidak menyangka juga bahwa mereka akan wafat dalam kecelakaan kereta api. Seandainya tahu, mereka tidak akan keluar rumah. Saudara-saudara, itulah ajal. Walikulli ummatin ajal. Faidza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal kalau sudah datang itu tidak bisa mundur atau tidak bisa maju. Ajal itu bisa datang kapan saja, kepada siapa saja. Ajal itu bisa datang kepada orang tua, juga bisa datang kepada anak yang masih muda. Ajal itu bisa datang kepada orang yang sakit, juga bisa datang kepada orang yang sehat. Ajal itu bisa datang kepada orang yang sedang berolahraga sekalipun dan dimanapun. Oleh karena itu, saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kita berusaha bagaimana di dalam hidup kita ini kita berusaha agar terus kita berada dalam kebaikan. Jangan sampai kita mengakhiri hidup ini dalam kondisi berbuat maksiat, kondisi tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha berikhtiar sekuat mungkin bagaimana dalam hidup ini kita terus berada di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, bertakwa yang seperti apa? Di awal surat Al-Baqarah, Allah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan takwa itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang bertakwa, kata Allah, adalah orang yang percaya dan beriman kepada hal yang gaib. Hal yang gaib itu adalah percaya adanya Allah tanpa reserve, tanpa penelitian, tanpa rasionalitas. Percaya bahwa Allah itu ada. Percaya kepada malaikat. Percaya kepada surga dan neraka. Percaya bahwa nanti akan ada hari pembalasan. Itu orang yang bertakwa. Tidak perlu banyak diskusi dan debat. Percaya tanpa reserve terhadap hal-hal yang gaib. Itu orang yang bertakwa. Wa yuqimuna shalah. Orang yang bertakwa itu adalah menegakkan salat. Orang yang salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang bertakwa itu orang yang mau bersedekah, mau berinfak, mau memberikan sebagian hartanya untuk bersedekah. Di dalam ayat yang lain Allah juga menjelaskan, ternyata takwa itu
tidak boleh berhenti hanya di masjid. Takwa itu mau memberikan sebagian hartanya untuk bersedekah. Di dalam ayat yang lain Allah juga menjelaskan, ternyata takwa itu tidak boleh berhenti hanya di masjid. Takwa itu tidak boleh berhenti hanya di ibadah mahdoh. Tapi takwa, kata Allah, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Takwa itu adalah ketika kita mau berinfak, baik dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit. Takwa itu, kata Allah, orang yang menahan amarah. Takwa itu, kata Allah, adalah orang yang mau memberikan maaf kepada orang lain. Kalau kita sebagai penguasa, takwa itu katanya, kata Allah dalam Al-Quran, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah kamu, karena adil itu dekat kepada takwa. Jadi definisi daripada takwa yang sebenarnya itu tidak boleh berhenti hanya di ruangan segi 4 masjid ini. Tapi dari masjid ini kemudian memancar menjadi sebuah perilaku. Dan puncak daripada takwa itu ketika kita baik terhadap sesama umat manusia. Makanya Rasulullah Muhammad SAW itu ketika ditanya oleh sahabat-sahabat, ma birrul hajjil mabrur ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan haji mabrur itu? Ternyata jawaban Nabi itu di luar ekspektasi sahabat-sahabat. Jawaban Nabi itu bukan jawaban berapa kali dia harus mencium Hajar Aswad. Berapa kali putaran tawafnya. Berapa kali putaran sa'inya. Tidak. Ternyata haji mabrur, kata Rasulullah. Pertama, it'amut ta'am. Orang yang mau memberi makan. Tibul kalam. Orang yang baik lesannya. Afsa'us salam. Orang yang mau menebarkan perdamaian, salam perdamaian di tengah-tengah kehidupan itu. Makanya orang haji itu yang berat itu bukan manasik, fikih manasiknya, bukan. Yang seringkali KBIH fokus kepada fikih manasiknya itu. Bukan itu. Haji itu adalah sesuatu yang sangat mudah. Lebih berat sholat, karena sholat itu ada persyaratan khusyuk. Haji itu tengok-tengok di Arafah, sah. Puter-puter mulut kita di lakban, tidak ngomong apapun, sah. Tapi kalau sholat kita harus khusyuk. Yang berat di haji itu ketika kita selama 40 hari berkumpul dengan orang yang mempunyai karakter yang tidak sama, perilaku yang tidak sama. Bagaimana kita membangun interaksi, hubungan dengan sesama umat manusia. Seluruhnya lari kepada hubungan sesama umat manusia. Makanya saudara-saudara kaum muslimin, perintah haji itu diawali oleh Allah dengan walillahi 'alan nas. Kewajiban bagi manusia. Allah tidak menggunakan diksi walillahi 'alal mu'min, diwajibkan bagi orang mukmin. Walillahi 'alal muslim, untuk muslim. Tidak. Tapi Allah menggunakan kewajiban haji itu kata manusia, walillahi 'alan nas. Karena semua proses haji itu adalah proses-proses kemanusiaan. Terakhir dari khutbah ini, saya ingin menyampaikan bahwa berdasarkan survei Indonesia Muslim Report 2019 yang dirilis oleh Afar Research, untuk kita bisa memantau tentang ukuran ketakwaan orang Indonesia. Ini dari ukuran sholat saja. Berdasarkan hasil survei itu 38,9% orang Islam itu rutin melaksanakan sholat 5 waktu. Jadi orang yang Islam
yang rutin melaksanakan sholat 5 waktu itu 38,9%. Kemudian 26,8% adalah orang yang kadang-kadang melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian 0,4% orang Islam tidak pernah sholat 5 waktu. Dari total populasi muslim, hanya sekitar 2% yang selalu melaksanakan sholat berjamaah. Saudara-saudara kaum muslimin, sidang Jumat ini dari aspek kita melaksanakan sholat. Kita bisa sudah mengukur, mengevaluasi tentang ukuran ketakwaan orang Indonesia ini. Semoga kita semua yang hadir ini tetap berada dalam kondisi ketakwaan dan kondisi kebaikan sampai akhir hayat kita bersama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من آيات وذكر حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اختم لنا بالخير. اللهم اختم لنا بالإيمان. اللهم اختم لنا بالإسلام. اللهم اختم لنا بالإحسان. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah saf lurus dan rapat. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود
أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. Kemudian 26,8% adalah orang yang kadang-kadang melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian 0,4% orang Islam tidak pernah sholat 5 waktu. Dari total populasi muslim hanya sekitar 2% yang selalu melaksanakan sholat berjamaah. Saudara-saudara kaum muslimin, sidang Jumat ini dari aspek kita melaksanakan sholat. Kita bisa sudah mengukur, mengevaluasi tentang ukuran ketakwaan orang Indonesia ini. Semoga kita semua yang hadir ini tetap berada dalam kondisi ketakwaan dan kondisi kebaikan sampai akhir hayat kita bersama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. يا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من آية وذكر الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اختم لنا بالخير. اللهم اختم لنا بالإيمان. اللهم اختم لنا بالإسلام. اللهم اختم لنا بالإحسان. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. يا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Saudara-saudara kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah merupakan salah satu daripada rukun khutbah di tiap-tiap hari Jumat tatkala khatib sedang berada di atas mimbar. Maka merupakan rukun bagi khatib untuk berwasiat kepada kita semua, yakni wasiat taqwallah. Dalam arti imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi, menjalankan segala apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah.